Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukerang77. Di video kali ini ya, maaf. Saya kedatangan Ninja 250 karbu ya, teman-teman. Ini keluhannya adalah di bagian air radiator cadangan ya, tabung air radiator cadangannya itu mendidih, teman-teman. Ya, sementara ini kipasnya nyala karena pakai saklar. Kita nyalakan. Ya, airnya mendidih ya teman-teman. Kalau habis dijalanin ya, kalau habis dijalanin suaranya kemerutuk ya, ada air mendidih di bagian tabung penyimpanan air radiatornya teman-teman. Ya, kita akan lakukan perbaikan ya. Ini tabungnya ya teman-teman, ini air mendidih sampai ini bisa berkurang ya. Ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Cara perbaikannya adalah kita cek di tutup radiator ya. Sementara ini kipasnya menyala ya, karena pakai saklar langsung ya, tidak pakai sensor ya. Coba kita nyalakan dan kita cek. Ini kipas nyala ya, motor teman-teman ya, tapi walaupun kipas sudah dilangsung tetap air mendidih ya teman-teman ya. Ya, kita akan lakukan 3 cara untuk memperbaiki Ninja yang mendidih air radiator ya, terutama di bagian cadangan ya. Kita buka dulu tutup radiatornya, kemudian sensor termostatnya ya kita buka ya. Kita buka pakai kunci T8 ini karena bautnya ini belum pernah dibuka ya teman-teman ya. Sementara kita geser dulu tangkinya, kita lepas baut tangkinya agar bisa pakai kunci T8 teman-teman ya. Hati-hati, jangan dipaksakan, nanti slack kalau kuncinya kurang pas teman-teman ya. Kita lepas bautnya, kemudian kita angkat ya termostatnya ya, kita buka ya, seperti ini teman-teman katupnya ya. Ini katup termostatnya ya. Termostatnya ini sudah kotor ya, banyak keraknya ya teman-teman ya, sehingga katupnya tidak bisa membuka di suhu di atas 80 derajat ya teman-teman ya. Ini banyak kerak yang mengganjal ya. Nanti kita akan bersihkan, kita semprot pakai karbu cleaner dan kerak-keraknya. Kemudian di sensor suhu ya, kita akan copot juga, kita bersihkan. Terutama kalau di sensor suhunya ini masih dipakai, kalau masih pakai otomatis tidak pakai saklar ya. Ini sementara di motor ini sudah pakai saklar sendiri kipas radiatornya, tapi tidak ada salahnya kita bersihkan sekalian ya teman-teman. Kita lepas pakai kunci ring 14 ya. Hati-hati membukanya, jangan sampai patah, harus pelan-pelan. Kemudian kita cek ini ya, di bagian sensor suhu juga ini keraknya sangat banyak ya, jadi menutupi di area sensor suhunya ini mengakibatkan nanti tidak sensitif lagi ya teman-teman ya. Kita bersihkan. Kalau karetnya ini mudah dilepas, tapi kalau susah, keras, tidak apa-apa teman-teman ya, nanti malah bisa berakibat bocor ya. Tidak usah dilepas, nggak apa-apa kalau emang sudah menjadi satu ya. Kita akan langsung bersihkan saja, semprot pakai karbu cleaner teman-teman ya. Ini keraknya sangat banyak ya, ini kerak sisa-sisa air radiator yang mengendap ya. Ini mengakibatkan tidak jalan otomatisnya ya. Ya, kita semprot
agar kerak-keraknya bisa luntur semua. Kemudian kita akan lakukan pengamplasan. Ya, kita bersihkan jalur katup yang akan naik turun ya teman-teman, agar nanti setelah dipasang otomatis akan bekerja. Kalau suhu panas di atas 80 derajat dia akan membuka, sehingga air langsung bersirkulasi masuk ke radiator, didinginkan. Setelah itu masuk lagi ke mesin ya teman-teman. Sementara kalau suhu di bawah 80 derajat, air masih di dalam mesin, tidak berputar ke radiator. Ya, ini cara kerja dari termostat ini ya teman-teman. Kita bersihkan secara teliti ya, agar benar-benar bersih. Kita semprot pakai angin kompresor. Ya, kita cek ya, ini katupnya seharusnya membuka seperti ini teman-teman. Ya, ini membuka ya. Ya, ini kerak-keraknya sudah mulai lepas, sehingga katupnya bisa membuka sendiri, tidak seret. Ya, seperti ini. Ya, nanti kita akan amplas juga dalamnya agar lebih lancar buka tutupnya teman-teman. Jadi fungsinya seperti ini. Dia akan membuka ketika suhu panas di atas 80 derajat teman-teman ya, sehingga air langsung bisa didinginkan di radiator. Kemudian kita bersihkan di sensor suhunya ya. Ini sangat kotor sama banyak keraknya. Ini akibatnya sensor tidak membaca secara bagus kalau banyak kerak seperti ini teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini fungsi termostat adalah kalau suhu di atas 80 derajat ya, dia akan membuka seperti ini teman-teman. Ya, dia akan membuka tuh seperti ini ya. Jadi si air langsung masuk berputar ke radiator ya. Kalau suhu belum di atas 80 derajat, air cuma berputar di bagian mesin ya. Setelah 80 derajat ini termostatnya membuka, air langsung muter ke radiator, kemudian didinginkan oleh radiator ya. Kalau sensor ini, sensor suhu ya, ini kalau kotor ini mengakibatkan pembacaannya tidak maksimal ya. Kalau suhu sudah di atas 80 derajat, si kipasnya tidak muter ya teman-teman. Ini tapi udah dirubah, kalau motor ini sudah dirubah manual pakai saklar ya teman-teman. Ini kalau yang masih tidak pakai saklar, ini dibersihkan, termostat dibersihkan agar kerak-keraknya tidak menempel di pinggir-pinggir ini, agar katupnya bisa membuka ya otomatis kalau suhu sudah panas ya di atas 80 derajat ya. Semoga teman-teman paham. Kemudian kalau masih saja ada gejala air radiator mendidih di bagian tabung cadangannya, ini bisa dilakukan dengan penggantian tutupnya. Ini tutupnya sudah tidak maksimal karetnya, bisa jadi ini bisa pengaruh ke air radiator mendidih di tabung cadangannya ya. Lanjut kita akan lakukan proses pemasangannya teman-teman. Ya, oke, lanjut kita pasang ya. Sensor termostatnya ini jangan kebalik masangnya ya. Di bagian katupnya itu di bawah ya, posisinya seperti ini. Jangan sampai kebalik seperti ini teman-teman. Ya, kita pasang ke tempatnya, kemudian kita pastikan seal itu harus benar-benar rata ya. Jangan sampai dia miring sudah kita pasang tutupnya, sehingga nanti bisa berakibat bocor ya teman-teman. Kita pastikan dulu agar benar-benar pas, benar-benar klop ya, tidak miring, baru kita akan baut ya. Kalau dirasa perlu dikasih lem sealer ya nggak apa-apa ya, sedikit saja, yang penting rata sehingga tidak ada air radiator keluar ya teman-teman.
Kemudian setelah pas kita pasang bautnya kembali. Ya, masangnya hati-hati, ini kalau sampai patah dudukannya sangat mahal ya harganya teman-teman. Kita kencangkan pakai kunci T8. Ya, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pemasangan sensor suhunya teman-teman. Nah, sebelumnya kita kasih solatif nggak apa-apa sedikit agar tidak ada rembesan air radiator yang keluar ketika panasnya sangat panas sekali ya. Kita pasang selang dari tabung cadangannya, kemudian sensor suhunya kita pasang ya, sebelumnya dikasih solatif dulu. Ya, cukup kita pasang. Kita kencangkan dengan memutar ke atas. Ya, hati-hati jangan sampai terlalu kencang. Ini akan mengakibatkan patah di sensornya ya. Ya, cukup pakai perasaan saja. Sekiranya sudah kencang, ya kita sudahi. Ya, sip. Ini sudah pas. Kita pasang kabelnya, soketnya ya. Kemudian kita akan bersihkan tutup radiator juga ya teman-teman. Ya, kita isi dulu air radiatornya, kemudian kita nyalakan mesinnya. Ya, biarkan mesin hidup sampai 15 menit ya, agar air bersirkulasi, jangan ditutup dulu ya, agar air benar-benar masuk berputar ke dalam mesin dan di radiatornya berputar airnya teman-teman. Ya, ini udah sekitar 15 menit. Kita akan pasang tutupnya, sementara kita bersihkan dulu ya teman-teman. Ya, masang harus benar-benar pas. Ya, ini air radiatornya sudah tidak panas lagi. Ya, nanti kita akan pasang teman-teman sayapnya. Ya, oke teman-teman, ini sudah beres. Kita akan test drive ya, agak jauh agar kedengaran si air radiatornya di penampungan di cadangan itu mendidih lagi apa tidak. Kita akan tes. Ya, nanti kita akan cek ya, apakah masih mendidih atau tidak. Kalau prediksi salah, ini udah beres, sudah tidak mendidih lagi. Jadi karena termostatnya sudah maksimal naiknya kalau suhu sudah tinggi. Ya, ini sudah jalan sekitar 20 km ya teman-teman. Kita cek.
beres, tidak mendidih lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada penyakit mendidih di tabungan, kita perbaiki part ini, sensor suhu di termostat dan di tutup radiator kita teman-teman. Ya, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.